Tribun sama Transvision udah boleh di-admit. Pak Arta udah mengetahui ya bahwa talkshow ini live di Tribun. Tribun itu biasa ribuan yang melihat, Pak, dan Transvision, Pak. Oke, ya Pak. Kalau memang audiensnya limited, ngomongnya lebih bebas. Kalau lebih buka, saya tentu lebih berhati-hati lah, nggak dalam evaluasinya. Ya. Kalau di Zoom ini mungkin tidak sangat jumlahnya tidak begitu besar, tapi di apanya Pak, di media itu bisa ribuan Pak, karena kita streaming di live Pak. Sorry, Tribun udah masuk Dian. Tribun udah masuk. Tribun belum masuk ya? Belum, yang Pak. lain udah nunggu ya? Udah boleh di-admit Dian? Udah di-record ya? Sudah Pak. Udah boleh di-admit, ini udah jam 10. Jadi jam 10,5 kita jam 10,5 pas kita mulai ya Pak Arta ya, karena kan kita diliput media jadi nggak bisa nunggu lama-lama. Ya, oke. Oke, udah boleh mulai admit Bu Dian. Oke, Pak. Terbiasa seperti ini. Cek, Transvision, cek. Ya. Cek, Selamat Transvision. pagi Bapak Ibu. Cek, Ya, ini ada beberapa teman saya yang hadir ya. Ada Pak Charles Sutantio, pengusaha mall juga di Medan, Cambridge Group. Ada Pak Marno. Ya, ada Pak Marno. Pagi Pak Marno, Pak Charles Sutantio ya. Siapakah itu? Ada Bu Tias dari Kran Group. Kamu nggak daftar yang Pak Arta? Yang lantain enggak yang stiker bunga-bunganya itu loh belakangnya. Ya. Nanti ini ada Kran Group ikut Pak Arta, Bu Tias. Ibu Tias ya. Saya rasa pernah ketemu Ibu Tias atau pernah email-emailan paling enggak. Director marketingnya Kran Group. Nggak langsung kan kamu udah ada. Tinggal meeting ID sama password. Apa? Pagi Bapak Ibu yang baru join ya. Acara akan dimulai 4 menit lagi. Ya. Ada apa? Ini kan disetujuin nggak stabil ya. Karena Garuda kan nggak ada ya. Nggak tahu sekarang itu. Mau makan Garuda. Kapal ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu ya. Salam sehat, salam sukses. Acara akan dimulai 3 menit lagi. Kalau di Padang ada juga ya. Ada. Keluarga lah semua ya. Maksudnya kabin ya? Hah? Kabin? Ya. Ini banyak pengusaha mall ikut, Pak. Oh, ya, oke. Ada juga dari manajemen mall juga dari Sun Plaza Medan, Cambridge Mall. Jadi kita senang ya Pak Arta bisa sharing ya. Ya. Oke, kita mulai 2 menit lagi. Kita nanti mau berjalan mengumpulkan duit untuk Bapak ini. Bapak yang punya. 5. Sementara. Ya. Berapa kan berapa? Total 9 dari 18. 9 kali 21 ya. 9 kali 21.
Ini ada Artos Mall ya, yang ikut ya, Artos Mall. Ada Pak Gunawan Lupito juga, halo Pak Gunawan. Ada Pak J. Manaris yang ikut. Siap, ya. Pak. Ya, Transvision, thank you Transvision, media partner kami. Ya, Tribun Medan, ya thank you. Ada dari Pekanbaru ya. Ini peserta semua beragam Pak Arta. Dari Medan, Jakarta, Surabaya, Semarang, campur Pak, nasional Pak. Siap, Pekanbaru hadir Pak. Ya, hadir ya. Siap. Nah, kok keren grup ini dari Australia ini Pak. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya, karena talkshow kita diliput oleh media, kita nggak bisa menunggu lama ya, kita mulai saja ya. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Ibu di era Ascot Talkshow ya, senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik sekali, yaitu strategi bisnis mall agar tetap survive dan ramai di masa new normal. Dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Arta Dinata Jangkar. Acara ini selain diadakan di Zoom Conference, juga akan relay live di Facebook Tribun Medan, Instagram Tribun Medan Daily, YouTube Transvision Official, channel 333 Transvision TV kabel berbayar, dan di Instagram Seru Channel Transvision. Acara ini juga didukung penuh oleh AREBI, CEO Business Forum Indonesia, Era Ascot, Tribun Medan, Transvision, Asosiasi Manajemen Indonesia, Chapter Medan, Universitas Presiden, Jababeka TBK, Trend Development Center, dan Ciputra Group. Ya, kenapa hari ini saya mengangkat tema topik mall ya? Karena saya sebagai pemain properti ya, saya merasa sangat prihatin ada berbagai komentar-komentar dari khalayak umum yang mengatakan semenjak pandemi ini bisnis mall akan mati dan tidak ada lagi bisnis mall. Jadi itu sangat prihatin sekali. Maka saya mengangkat topik ini, saya langsung menghadirkan Pak Arta Dinata Jangkar yang sudah berpengalaman 31 tahun di Ciputra, yang menangani residential, mall, office space, apartemen, ya bahkan IPO. Ya, kita langsung saja ke acara utama. Saya serahkan ke Pak Syadiat sebagai moderator. Silakan Pak Syadiat. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Arta Dinata yang sudah berkenan untuk sharing hari ini tentang strategi bisnis mall agar tetap survive dan ramai di masa new normal. Ya, selamat datang pada para partisipan semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arta Dinata Jangkar ini nanti ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, speaker atau pembicara pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Pak Arta Dinata Jangkar. Beliau adalah Senior Director dari Ciputra Group yang sudah memiliki pengalaman 31 tahun ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ekti di bidang properti dan building, yang tentunya ini akan bisa menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, dan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat bertanya. Kita boleh diskusi banyak dengan Pak Arta ya. Mumpung hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya setelah nantinya presentasi dari Pak Arta Dinata, nanti kita akan buka untuk chat. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat. Nanti setiap pertanyaan itu akan diberikan jawaban langsung oleh Pak Arta Dinata Jangkar ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Arta Dinata yang luar biasa ya, yang sudah berkenan untuk memberikan sharing kepada teman-teman dan sahabat bisnis dan partisipan semuanya di era Ascot Talkshow yang luar biasa ini, yang diselenggarakan setiap hari Jumat setiap jam 10 sampai 12 pagi dan di streaming live di media Tribun News. Kemudian ada Indovision ya secara live, dan dapat dinikmati selain yang di live Zoom di hari ini ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi
untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Pak Arta Dinata Jangkar untuk memulai presentasi tentang strategi bisnis mall agar tetap survive dan ramai di masa new normal. Silakan Pak Arta. Ya, silakan materinya dibuka, Bu Dian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan bisnis mall, pelaku usaha, dan lain-lain. Saya sangat berterima kasih atas undangan ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pertama, tentang judul yang dipilih oleh penyelenggara. Ini judul yang sulit sebetulnya, karena kebetulan saya ini memiliki portfolio tanggung jawab berbagai properti, mulai dari hotel, mall, perkantoran, villa, perumahan. Menurut saya yang terdampak paling berat adalah mall dan hotel. Jadi ini dua sektor yang paling terdampak akibat COVID. But anyway, saya akan coba untuk menjelaskan supaya, atau kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bertahan dalam kondisi sulit sekarang, dan bagaimana bisa meningkatkan bisnis kita di kemudian hari. Baik, berikutnya slide. Presentasi ini akan terdiri dari 5 bagian, namun pada prinsipnya ada 2 hal saja, yaitu tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini dan bagaimana kita harus survive. Dan yang kedua, bagian kedua adalah merupakan visi ke depan. Ya. Jadi 1, 2, 3 adalah tentang apa yang terjadi di Indonesia, 4, 5 adalah tentang future of the mall. Next. Judulnya adalah How Bad is Bad. Ini adalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Memang jelek sekali, tapi nanti kita lihat apa strategi yang cocok supaya untuk kita tetap survive. Next. Nah, pertama saya ingin sharing tentang apa yang terjadi di Jakarta ya. Ini adalah tipikal yang terjadi di Jakarta. Saya tidak merujuk pada mall-mall tertentu, tetapi saya kira ini bisa mewakili tipikal mall di Jakarta. Jadi saya bagi menjadi 4 periode. Jadi masa awal pandemi, kemudian pada saat PSBB diterapkan mulai 10 April, berikutnya adalah ketika mulai ada PSBB transisi 5 Juni, dan akhirnya pada saat minggu terakhir ini. Kalau kita lihat perkembangannya, jadi jumlah tenan buka, ya. Jadi karena mall itu tergantung pada tenan. Itu ketika PSBB baru diterapkan, hanya 10% yang buka. Kemudian ketika mulai PSBB transisi meningkat menjadi 50%, dan saat ini sudah mencapai 70%. Masih belum 100%. Kami masih melihat bahwa banyak F&B yang masih belum buka. Mungkin pertimbangannya adalah karena kalau mereka buka, mungkin mereka akan tekor, jadi mereka masih tutup ya. Tapi sudah mencapai 70%. Kemudian dari segi jumlah pengunjung, ketika PSBB diterapkan pertama kali itu drop langsung tinggal 10%. Lalu ketika mulai buka kembali PSBB transisi tanggal 5 Juni, naik 30% dan sekarang berangsur-angsur mencapai sekitar 45%. Masih di bawah batasan 50% yang menjadi acuan pemerintah. Durasi jam buka juga ada peningkatan, kalau PSBB 60%, kemudian naik di 70%, dan saat ini kita sudah mencapai 80% dari kondisi normal. Kemudian bagaimana dengan aktivitas operasional? Pertama kita lihat dari jumlah housekeeping. Ya. Ini kebanyakan adalah outsource ya housekeeping ini. Jadi ketika PSBB berlangsung drop menjadi sekitar 50%, lalu berangsur-angsur naik menjadi 70% dan sekarang sekitar 80%. Jumlah security juga sama, jadi tapi anjloknya tidak sedalam housekeeping, sekitar 80% dan sekarang mencapai 90%. Untuk parkir juga sama, tenaga parkir dari mulai 50% lalu berangsur-angsur naik menjadi 80%. Sedangkan untuk utilities dari 60% menjadi sekitar 80%. Tentang operasional ini sebetulnya tergantung filosofi pemilik mall.
angka ini masih bisa ditekan lebih rendah lagi kalau kita ingin mengirit habis-habisan. Namun di lain pihak, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa outsource company itu merupakan mitra bisnis dari kita juga. Jadi kita berharap juga mereka untuk tidak kolaps ya. Kalau mereka kolaps, ujung-ujungnya industri mall secara keseluruhan akan terganggu juga. Jadi kita juga tergantung filosofi apakah kita mau keras habis-habisan atau kita mau sedikit membantu mitra bisnis kita juga. Jadi itu adalah komparisi aktivitas mall yang terjadi mulai dari awal pandemi sampai saat ini kira-kira. Yang terpenting adalah bahwa buat kami jumlah pengunjung itu saat ini sudah mencapai 45%, dan kalau dilihat sebetulnya selama sebulan terakhir kenaikannya berangsur-angsur, tidak terlalu cepat juga. Ini memang di Jakarta ya khususnya, persepsi tentang keamanan kesehatan itu masih menghantui para pengunjung mal, sehingga masih perlahan-lahan naiknya. Baik, saya pindah ke slide berikutnya. Dalam aspek keuangan, apa yang terjadi? Apa yang kita hadapi dan apa yang kita lakukan terhadap para penyewa kita? Umumnya, terhadap penyewa itu kita tawarkan diskon atau free rental, kemudian juga diskon atau free service charge, dan penundaan pembayaran sewa. Namun kalau kita mati di pasar, yang banyak terjadi itu sebetulnya antara bulan Maret sampai dengan Juni, itu praktis free rent ya. Jadi para tenan ini tidak sanggup untuk membayar sewa. Jadi praktis 3 bulan dari mulai Februari itu adalah masih free rental. Service charge ini bervariasi, jadi ada mall yang masih free, ada mall yang berusaha menarik 100%, tapi saya rasa banyak juga yang hanya memberikan diskon 50% dari service charge. Meskipun untuk mengkolek diskon ini pun masih sulit sebetulnya. Lalu penundaan pembayaran sebetulnya adalah usaha para pemilik mall untuk bisa menagih lagi di kemudian hari ketika sudah pulih. Namun, to be honest, ini juga hal yang barangkali sulit sekali untuk menagih sewa yang ditunda, katakanlah ditunda sampai tahun depan, karena tahun depan diduga masih belum pulih 100%. Lalu, hal yang kedua adalah upaya untuk menurunkan biaya operasional. Sebetulnya kalau kita lihat dari penghematan yang dilakukan tadi, itu penurunan biaya operasional bisa mencakup antara 15% sampai sekitar 20%. Nah, lalu poin ketiga kami adalah mengenai debt, ya, arti loan kepada bank, karena saya rasa masih banyak sekali pemilik mall yang memiliki hutang ke bank karena merupakan investasi jangka panjang. Nah, dalam hal ini OJK sudah membuka peluang untuk relaksasi dan restrukturisasi hutang-hutang proyek yang terdampak oleh COVID. Jadi ini boleh dimanfaatkan oleh para pemilik mall untuk melakukan negosiasi restrukturisasi. Hanya saja kalau berdasarkan pengalaman kami, dalam restrukturisasi ini, kebanyakan bank tidak melakukan istilahnya cut bunga ya, atau cut principal. Mereka masih umumnya hanya penundaan pembayaran mungkin sekitar 6 bulan atau 1 tahun maksimum, kemudian juga penurunan bunga yang praktis sedikit sekali. Jadi dalam hal ini perlu kita sadari bahwa bank ini masih belum istilahnya share the loss dari bisnis mall. Ya, jadi kita masih berharap ada relaksasi yang lebih bagus lagi di kemudian hari. Hal keempat adalah permohonan insentif yang berkaitan dengan pemerintah atau instansi pemerintah seperti pajak, PBB maupun pajak lain, kemudian juga biaya listrik dan lain-lain. Sayangnya, kalau menurut pengamatan kami ini juga masih sangat sedikit ya. Jadi seperti misalkan permohonan untuk penurunan biaya listrik juga tidak terjadi, tidak disetujui. Lalu juga ada isu misalkan di Jakarta ada relaksasi PBB, itu juga masih belum jelas apakah relaksasi itu berarti penundaan atau ada pemotongan, itu masih belum jelas juga. Jadi 4 hal ini merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan aspek keuangan yang masih perlu diusahakan. Slide berikutnya. Jadi untuk sebagai kesimpulan dari yang
tadi 2 slide berikutnya, untuk survival strategi mall pada saat ini, yang nomor 1 adalah usahakan supaya mall tetap beroperasi. Jadi jangan sampai tutup. Jadi apapun juga kita usahakan untuk tetap terbuka. Yang kedua, kita juga memastikan supaya tenan ini tetap hidup dan mau buka. Terpaksa kita harus bekerja sama dan menyerap kerugian juga sama-sama. Karena kalau tenannya tutup, mallnya menjadi sepi, itu malah menjadi lingkaran setan yang mematikan bisnis kita bersama-sama. Jadi perlu kebesaran hati antara pemilik mall dan penyewa untuk sama-sama bisa hidup. Yang ketiga adalah efisiensi dan penghematan seperti tadi yang saya sampaikan tentang penghematan listrik, penghematan tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat tentu adalah apa boleh buat kita tetap tergantung dari pemerintah mengenai restrukturisasi pinjaman, kemudian juga insentif-insentif lain yang bisa ditawarkan dan dinikmati oleh pengusaha mall. Jadi ini adalah apa yang saya sebut sebagai sharing tentang kejadian memiliki dan mengoperasikan mall di Indonesia. Jadi bagaimana supaya kita tetap survive. Berikutnya saya akan berbicara tentang masa depan mall. Ini lebih visionary karena salah satu topik ini adalah bagaimana bisnis mall di kemudian hari. Apakah bisnis mall ini akan mati atau tidak? Saya pikir bisnis mall tidak akan mati, ya, tapi tetap akan ada. Tapi akan terjadi pergeseran paradigma tentang mall. Nah, yang pertama adalah tentang fakta-fakta. Sebetulnya apa yang terjadi di bisnis mall yang kita geluti saat ini? Fakta di Amerika, sejak tahun 1950 sampai 2005, itu dibangun 1.500 mall. Namun sejak 2005, praktis sudah tidak ada mall baru. Ada 1-2 ya, tapi tidak banyak. Jadi sudah mulai terhenti sejak 2005. Fakta nomor 2, diperkirakan sampai tahun 2020 sekitar 20% dari jumlah mall di Amerika akan tutup. Ya, itu kita sudah lihat sekarang ini sudah banyak sekali mall yang tutup dan menjadi gedung yang terabaikan, ya, abandon begitu. Kemudian juga kita melihat juga di fakta berikutnya, selama 2 tahun terakhir begitu banyak brand retail yang terganggu bisnisnya, bisa tutup, bisa merupakan pengurangan jumlah gerai, bisa juga diambil alih oleh pihak lain. Ya, jadi ada 4.300 brand yang terganggu, baik tutup maupun hal-hal lain di Amerika. Fakta nomor 4 adalah apa yang membuat pola belanja berubah sebetulnya, yaitu adalah e-commerce. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, transaksi e-commerce di Indonesia tumbuh 9 kali lipat. Tumbuh sangat pesat sekali, mengikuti negara-negara yang sudah lebih awal pertumbuhan e-commerce-nya. Jadi ini merubah pola belanja masyarakat, sehingga pemilik mall harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi baru ini. Next. Ini slide ini mungkin tidak begitu jelas, tapi intinya adalah bahwa saat ini, kalau kita lihat tumbuh jargon-jargon baru di bidang retail, seperti misalkan antara shopping mall dibandingkan dengan entertainment center, antara retail first dengan experience first, antara traditional mall dibandingkan dengan modern mall. Jadi ini semua merupakan jargon-jargon yang timbul karena sebetulnya kita harus menyadari transformasi mall dari pusat belanja yang akan bergeser berangsur-angsur menjadi pusat entertainment dan experience, tempat orang untuk menikmati hobi, menikmati restoran, dan lain-lain. Jadi konsepnya sangat berubah. Karena porsi mall sebagai pusat belanja akan pelan-pelan dimakan oleh e-commerce. Ini yang sama-sama kita sadari, tinggal bagaimana kita lalu melakukannya. Next slide. Nah, ini hal yang saya ambil juga dari data dari Amerika. Jadi ada mall yang sangat besar yang sebagian mungkin sudah tahu, yaitu Mall Amerika,
yang sangat ngetop di tahun 90-an. Ini salah satu mall terbesar di dunia. Kemudian tahun lalu ada mall baru, namanya American Dream. Ini juga luar biasa besar, masif sekali, meskipun bukanya 2019 masih bertahap. Nah, kalau kita lihat komposisi dari kedua mall ini, antara retail dan entertainment, ketika mall Amerika buka tahun 90-an, itu retailnya 75%, entertainment-nya hanya 25%. Namun ketika American Dream buka tahun lalu, itu sudah dibalik. Jadi retailnya hanya 45%, entertainment-nya menjadi 55%. Jadi ini sekedar menunjukkan bahwa terjadi pergeseran yang luar biasa tentang mall ini, yang tadinya menjadi pusat belanja, menjadi pusat entertainment. Next. Kalau kita coba amati apa yang terjadi saat ini, yang khususnya di luar negeri, atau visi-visi yang sudah mulai diperkenalkan, tapi sebetulnya belum tentu sudah terjadi. Banyak sekali kaitan pengoperasian mall ini dengan teknologi. Ya. Saya bisa contohkan misalkan saja tentang CRM. CRM ini adalah Customer Relation Management. Ya, jadi dengan CRM ini terdapat satu sistem yang integrated. Ya, saya kebetulan sekali 2-3 tahun yang lalu kami didekati oleh sebuah konsultan global yang menawarkan CRM. Jadi pada prinsipnya database customer kita itu diolah oleh satu central CRM, sehingga pada saat pengunjung datang ke mall, kita sudah tahu ini siapa, kemudian pola belanjanya seperti apa, kemudian kita bisa arahkan untuk ke toko mana mendapat program diskon khusus dan seterusnya. Jadi CRM ini bukan hanya ditujukan kepada pemilik mall, tapi juga kepada tenan, sehingga bersama-sama bisa melakukan optimasi pelayanan kepada pengunjung yang datang. Ini saya kira sudah banyak terjadi di luar negeri, tapi saya tidak yakin sudah ada yang menerapkannya secara tuntas di Indonesia. Tapi sudah mulai ditawar-tawarkan kepada pemilik mall seperti kami. Kemudian juga kita lihat juga otomatisasi di bidang parkir, ya. Perparkiran itu makin lama makin canggih, mulai dari database untuk parkir mana yang terbuka dan mana yang tertutup, sampai cashless payment dengan payment gateway. Ini kita sudah mulai saksikan, sudah mulai terjadi di Indonesia. Pernah juga ada yang menawarkan apps kepada kami. Jadi dengan apps itu, member daripada apps tersebut, kalau datang ke mall tertentu, katakanlah 5 menit sebelumnya, dia tinggal lihat, oh parkirnya yang kosong di mana. Itu sudah teralokasi. Jadi sebelum dia masuk, dia sudah tahu dia akan dapat parkir di sebelah mana. Ini juga sudah mulai diintroduce di Indonesia 2-3 tahun yang lalu. Cuma belum begitu terjadi lah, terus terang saja. Karena kita masih tradisional sampai saat ini. Lalu juga ada teknologi dalam hal yang sifatnya housekeeping. Jadi alat-alat kebersihan yang tadinya kita banyak sekali menggunakan orang, bisa kita membeli misalkan saja alat untuk buffing lantai, pembersih lantai dengan ride on dan seterusnya. Bahkan penggunaan robot sudah mulai diperkenalkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan operasional mall. Kemudian juga kita lihat juga yang lebih canggih lagi, yang sama sekali belum kita lihat di Indonesia, itu misalkan saja face recognition. Jadi begitu seseorang itu masuk ke mall, face-nya langsung dikenali, kemudian ini juga langsung ketika yang bersangkutan membeli, bisa cashless, karena identitas dari pembeli sudah diketahui sejak awal. Ada juga penggunaan augmented reality, artinya tidak perlu setiap kali kita coba pakai baju. Jadi baju merah, baju ini, itu bisa langsung dilakukan dengan augmented reality, dengan campuran antara artificial intelligence dengan IT begitu. Jadi hal-hal ini menurut saya adalah
sebagian masih merupakan vision, sebagian masih merupakan ide, tapi saya kira in the next 5 years kita terpaksa harus merangkul hal-hal seperti ini. Karena kalau tidak, cara kerjanya tidak efisien, nomor satu. Yang kedua adalah lebih penting sekali, karena ada perubahan perilaku customer. Customer yang lama, sekarang ini masih lebih konvensional, lebih ingin melihat orang, lebih terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang konvensional. Tetapi kalangan milenial ingin sekali begitu dia masuk mall, dia ingin tahu apa sih yang sedang diprogram oleh mall yang bersangkutan. Ada program diskon apa, ada program khusus yang menarik mereka, itu mereka ingin sekali instan menerima informasi yang akurat. Inilah yang mau tak mau kita harus merangkul teknologi, karena ini future of everything, begitu. Jadi kalau saya simpulkan, nomor satu adalah tentang survival. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kita harus berupaya supaya mall tetap buka, tenan tetap buka, harus bersama-sama menanggung rugi. Sementara, meskipun kita juga pada saat yang lain berusaha untuk memotong cost. Kemudian untuk future of mall, kita sadari sudah ada perubahan tren yang luar biasa dari pusat belanja menjadi pusat entertainment, dan juga kita akan berhadapan dengan penggunaan teknologi dalam rangka untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Saya kira itu adalah sharing ringkas saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator, saya kira akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, Pak Arta, presentasi yang sangat luar biasa sekali. Ini merupakan insight bagi Bapak Ibu yang berbisnis kebetulan di mall, ya, kemudian adalah juga pemilik bisnis di dalam mall itu seperti tenan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita memberikan kepada Bapak Ibu untuk dapat bisa bertanya melalui isi di kolom chat, ya. Di kolom chat nanti akan pertanyaan ini saya akan ajukan kepada Pak Arta Dinata untuk dapat memberikan deskripsi ataupun paparan mengenai pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, untuk teman-teman Bapak Ibu dan sahabat-sahabat bisnis yang live di Tribun Medan dan Transvision, silakan ya, Bapak Ibu dapat WhatsApp ke nomor handphone 081162090088. Nanti pertanyaan dari WhatsApp ini akan kita tanya langsung kepada Pak Arta Dinata untuk dapat diberikan jawaban langsung melalui live, ya, live Zoom, live Tribun Medan, dan kemudian live melalui Transvision, ya. Sekali lagi 081162090088. Nah, ini ada pertanyaan pertama, Pak Arta. Boleh dikasih tips dan bagaimana bertahan di masa sekarang, Pak? Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa itu kan secara makronya mungkin, ya, secara makro, secara mikronya, Pak. Ini yang ditanyakan oleh Pak Gunawan Lukito. Mungkin dari segi lebih... Yes. Baik. Setiap pemilik mall tentu memiliki kondisi masing-masing. Jadi jawaban ini barangkali tidak dikhususkan pada kondisi tertentu, tapi lebih general, ya. Hal terpenting buat kami itu adalah cash flow, ya. Jadi kita pertama-tama harus memperhatikan aspek cash flow ini supaya bisa survive. Kalau tadi saya katakan bahwa dari segi operasional, yang penting mall itu buka, kemudian tenannya juga buka. Untuk bisa melakukan ini, pengorbanannya besar. Pemilik mall harus rela untuk memberi diskon kepada tenan, supaya tenan buka. Karena kita tahu persis, kalau tenan tidak diberi diskon, mereka pasti rugi. Kalau mereka pasti rugi, mereka pasti tidak mau buka. Nah, kalau mall tenan itu tidak buka, dan katakanlah sebuah mall itu hanya 40% yang buka, pengunjung tidak akan mau datang. Jadi ini kayak lingkaran setan. Jadi filosofi dari kondisi yang jelek ini adalah kita semua harus berbagi susah apa boleh buat. Mall, pemilik mall juga susah, tenan juga susah.
outsource housekeeping, outsource security juga susah. Tapi ini kita perlu sama-sama sadari dan kita lakukan supaya bisnisnya tetap berjalan. Pelan-pelan kita berharap pengunjung akan datang. Kalau tidak, bubar semua. Nah, oleh karena itu, di sisi lain dari lingkungan bisnis ini, ada satu operator penting, satu pemain penting, yaitu bank. Jikalau kita ini masih punya bank loan. Nah, inilah yang kita perlu atur dengan bank supaya dapat dilakukan relaksasi pembayaran, kemudian relaksasi bunga, dan seterusnya. Jadi, ini berkaitan satu sama lain. Tapi filosofi utamanya adalah kita sharing the loss, Pak. Ini sharing rugi ini apa boleh buat, karena kenyataan ya. Ini filosofi yang harus kita pahami bersama untuk survive. Kita harus sharing the loss. Begitu. Biasanya sharing profit ya Pak ya. Ini biasanya sharing profit, ini sharing loss, Pak. Artinya kesulitan dan kesusahan ini kita mari sama-sama untuk tanggung bersama supaya nanti after pandemic ini atau di masa new normal ini kita berharap dengan kebersamaan ini akan setelah traffic itu menjadi meningkat dan kita akan menikmati kerugian ini dan kemudian kita menikmati keuntungan bersama di kemudian hari ya Pak ya. Betul, betul. Nah, selain cash flow, Pak, apalagi yang perlu diperhatikan? Ya, tadi Bapak sudah jelaskan itu ada CRM, ada parkir yang lebih efisiensi, kemudian ada housekeeping yang lebih efisiensi, menggunakan robotik dan sebagainya. Saya melihat bahwa di sini aspek digital sudah memang tidak bisa dihindari lagi ya sebagai salah satu support untuk survive dari mall ke depannya. CRM, Pak, saya sangat menarik sekali ini, Pak. Detailnya seperti apa yang CRM yang Bapak sampaikan? Misalnya contoh, ada integrasi antara pemilik mall, pebisnis mall, dengan tenan-tenan yang ada software CRM itu bisa memberikan pelayanan. Seperti apa ya, Pak? Oke. Ini kebetulan sekitar 2 tahun lalu kami didekati oleh sebuah konsultan global lah, big names, yang melihat akan di luar Indonesia, di negara maju. Jadi mereka itu dasarnya adalah database, Pak. Database customer kita. Itu yang utama. Jadi mereka ini akan atau mengusulkan untuk pembuatan sebuah aplikasi, ujung-ujungnya adalah aplikasi, sehingga ketika pengunjung datang ke mall kita, langsung sudah dikenali ini siapa yang datang, pola belanjanya seperti apa, biasanya tertariknya apakah tertarik retail atau tertarik ke merek tertentu dan seterusnya. Sehingga terhadap orang ini atau pengunjung ini bisa ditawarkan program diskon atau program tertentu yang cocok untuk yang bersangkutan. CRM ini juga atau aplikasi ini juga memantau pergerakan dari si pengunjung, Pak. Jadi ini juga membantu manajemen dalam melakukan evaluasi sirkulasi, penempatan jenis retail dan lain-lain. Karena dia memantau orang-orang ini jalannya ke arah mana yang lebih padat, mana yang kurang padat, kemudian apakah lantai bawah lebih kurang dibandingkan lantai atas, ini semua dipantau, Pak. Ini adalah program yang integrated karena bisa juga nanti database ini dikaitkan dengan database katakanlah pembeli perumahan. Jadi makin banyak data yang didapat. Kalau jumlah data mencukupi, artinya populasinya cukup besar, bisa aja dilakukan hal-hal yang lebih sophisticated. Misalkan saja berkaitan dengan program pembayaran. Ya. Jadi hal seperti itu pada saat ini terasa masih agak jauh buat Indonesia. Namun saya kira in the next 3 to 5 years mungkin bisa mulai diaplikasikan. Begitu, Pak. Dan itu artinya mall itu menggunakan aplikasi untuk mengumpulin data menjadi, saya katakan itu adalah the big data. Nanti the big data dari pengunjung ini yang akan di-sharing menjadi sebuah customer behavior ya.
pola belanjanya seperti apa, dan kemudian dia berbelanja berapa kali, masuk mall berapa kali. Tentunya ada registration supaya nanti pengunjung yang akan mengunjungi mall itu terdeteksi dengan jelas profilnya, ya. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Menuju ke digital ya. Berarti Digital. next itu digitalization itu menjadi sangat penting. The big data nanti akan mengintegrasikan customer behavior tentang pola belanja, apa yang terjadi di dalam mall itu, dan kemudian dia transaksi seperti apa, menggunakan mesin transaksi apa, payment gateway seperti apa, dan kemudian berbelanja merek apa, semua nanti akan sebuah big data yang akan di-showing secara jelas sehingga mempermudah bagi pebisnis maupun tenan itu untuk mengambil keputusan ya. Biasanya kan dilakukan oleh tenan-tenan sendiri, dia analisis customer sendiri. Tapi ini menjadi sebuah konsep yang benar-benar terintegrasi. Betul ya Pak ya? Betul. Ya. Oke. Dan ini Pak, lebih tepat, ya. Yes Pak, lanjut. Lebih tepat untuk generasi yang lebih muda Pak ya. Memang kalau generasi saya barangkali kalau ke mall ya sudah ke mall saja gitu. Cuma kalau saya tanya-tanya untuk mereka yang milenial, kadang-kadang mereka ke mall itu sebelum ke mall ingin tahu dulu, memang di mall itu ada program apa saat ini, ada diskon apa. Jadi informasi yang akurat itu sangat menarik buat generasi yang lebih muda. Jadi itu kenyataan yang harus kita pahami bersama. Luar biasa Pak. Jadi dengan pergerakan atau pergerakan perilaku seperti ini, ya menuju ke aspek digitalization dan mempermudah bagi pengunjung itu supaya mendapatkan pelayanan dan akses seperti CRM, seperti ada informasi yang terintegrasi. Selama ini ada Pak, misalnya toko-toko atau brand tertentu yang mereka ada website, ada kemudian Instagram dan sebagainya. Namun kan belum ada terintegrasi, dan hari ini kalau ini diwujudkan akan menjadi terintegrasi. Tinggal dipilih aja apa yang diskon berapa banyak, pelayanan seperti apa, entertainment seperti apa. Nah, termasuk di parkiran ya, ini menarik sekali. Jadi parkiran ini selama ini ya kita masuk mungkin bisa mencari parkir itu 1 jam, 2 jam, kecuali di era pandemi ini banyak pengunjung lagi slow, gampang cari parkir. Tapi hari biasa yang sebelum pandemik itu biasanya rame kalau ada software seperti itu ya kita. Saya bertanya sedikit, apakah misalnya kita tahu bahwa kita akan parkir misalnya katakanlah itu nanti di seksi atau di lot berapa? Kita bisa melakukan location Pak untuk parkir yang seperti yang Bapak sampaikan tadi? Tadi yang saya sampaikan kebetulan sekitar 2-3 tahun lalu ada yang menawarkan kepada kami. Bisa lock location, maksudnya lock location. Lock, dikunci lokasinya. Misalnya saya sebelum ke sana, saya ada tahu bahwa di sana ada parkir. Saya lock dulu location ini, saya tinggal ke sana langsung parkir di posisi yang saya benar-benar sudah kunci lokasi tersebut. Betul. Jadi aplikasi ini nanti akan membuka membership, Pak. Jadi katakanlah bisa 5.000, 10.000 atau lebih dari itu. Jadi member ini ketika dia mendekati mall tertentu, katakanlah mendekati mall Ciputra misalkan, sebelum masuk, jadi mungkin 5 menit sebelumnya, dia sudah tahu, sudah diarahkan. Oh, yang kosong itu di mana, begitu. Oke. Kalau dia lalu pergi ke misalkan ke Senayan City, juga sama, dia sudah diarahkan sebelum tiba di mall tersebut. Jadi ide ini sangat bagus sebetulnya, sangat bagus. Efisiensi waktu ya Pak ya? Kapan dilakukan? I don't know Pak. Mungkin dalam waktu singkat ya. Cuma ide ini sangat bagus. Bisa juga karena ya kita tahu bahwa payment gateway pembayaran yang digital itu sebelumnya kita tidak pernah tahu. Namun saat ini adalah menjadi sebuah kebutuhan cashless Pak. Apalagi di era pandemi ini kita kan menghindari kontak langsung. Jadi less touch kemudian cashless itu menjadi sebuah prioritas utama. Nah, ini sangat menarik sekali, Pak. Ada pertanyaan dari Pak Jamnaris untuk Pak Arta. Tadi Bapak ada sampaikan mengenai pergeseran luar biasa dari mall ke entertainment. Apa yang terjadi, Pak? Mungkin Bapak bisa detailkan sekali lagi dan kemudian lebih spesifik tambahan contoh-contohnya, Pak. Ya. Mungkin yang paling gampang saya ambil contoh Mall Ciputra Jakarta. Mall Ciputra Jakarta sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu, saya kira komponen F&B, entertainment itu masih di sekitar, kalau F&B mungkin sekitar 10-15%. Ya. Kemudian ada entertainment seperti sinema dan lain-lain. Lalu dominasinya adalah retail. Namun berangsur-angsur saya kira kebanyakan mall di Indonesia saat ini, aspek F&B dan entertainment sudah mencapai sekitar 30-35% saya kira. Jadi tren ini akan terus meningkat karena
aspek belanjanya sudah mulai berkurang. Juga kalau kita lihat department store, dulu setiap mall kayak sudah wajib memiliki department store yang jumlahnya cukup besar. Kadang-kadang waktu kami membuka Mall Ciputra World, itu ada yang minta 40.000 untuk department store, jumlah yang luar biasa besar. Namun sekarang kalau kita lihat size dari department store juga bisa mengecil, bahkan ada mall yang tidak ada department store-nya. Jadi retail itu sudah mulai berkurang. Kemudian masa depan department store malah menjadi agak tanda tanya ya. Jadi apakah mereka juga harus berubah begitu karena pergeseran perilaku belanja. Begitu Pak. Jadi di Indonesia pun nyata sekali antara 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu komponen yang berkaitan dengan entertainment dan hiburan itu sudah naik sekitar kira-kira 15%-an lah kira-kira. Luar biasa ya Pak ya. Jadi perilaku ini adalah perilaku ke entertain, F&B, dan retail sudah bergeseran ke digital ya Pak ya. Seperti ada website, kemudian digital buying and selling ya. Ada marketplace yang sudah mengakomodir ini ya Pak ya. Iya, betul sekali. Dan mall ini murni kepada entertain dan kedepannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan kalau jika ingin yang bertanya ya silakan mengajukan atau bisa tulis di kolom chat, nanti kita akan diskusi banyak ya dengan Pak Artadinata Jangkar yang luar biasa, pengalaman 30 tahun di building management dan kemudian di properti. Ini adalah sebuah pengalaman yang kita bisa diskusi banyak. Nah, Pak, mall itu kan ada mall yang dia stay alone dan terintegrasi. Bagaimana menurut Bapak ke depannya? Kalau di Indonesia, mall yang terintegrasi masih sangat menarik, Pak. Memang dengan berbagai alasan ya. Kebetulan mall kami praktis semuanya mall terintegrasi. Saya ambil contoh saja Mall Ciputra World 1 di Jakarta. Karena terintegrasi dengan gedung perkantoran dan juga lokasinya kebetulan tidak jauh dari daerah perkantoran, ada hotel juga, kemudian ada apartemen. Perbedaan antara weekend dan weekdays tidak terlalu besar. Weekdays pun ramai sekali, orang-orang kantor yang at least makan siang. Kemudian kalau pulang kantor macet, mereka jalan-jalan lagi di mall. Jadi masih merupakan hal yang menguntungkan untuk memiliki mall yang terintegrasi dibandingkan yang standalone. Itu pendapat saya demikian, Pak. Juga misalkan saja ketika kami mencari tenan buat office, biasanya tenan yang besar itu membuat survei ke anak buah untuk menentukan pindah ke office yang mana. Nah, lucu sekali bahwa ternyata faktor adanya mall itu menjadi faktor positif buat penyewa office. Kebanyakan karyawan ingin bekerja di office yang ada mall-nya. Itu cukup menarik juga. Jadi Indonesia atau Asia pada umumnya masih menggemari konsep super blok, Pak. Ya, artinya fasilitas yang sangat lengkap, yang mempermudah lah ya bagi para profesional maupun pekerja, itu bisa langsung one stop service, dia bisa menikmati F&B, dia bisa bekerja di office, dan itu menjadi sangat menarik. Jadi prediksi Bapak ke depannya untuk mall yang sudah tidak terintegrasi bakalan menurun atau bagaimana, Pak? Akan lebih challenging ya, Pak ya. Akan lebih challenging ya. Challenging. Ya. Kalau kita lihat juga misalkan Central Park ya. Central Park itu di Jakarta begitu banyak apartemen building di sekitarnya. Saya yakin sekali penghuni apartemen itu sudah merupakan capital market yang lumayan besar buat Central Park. Jadi terintegrasi itu memiliki keuntungan, Pak. Yes, keuntungannya mengundang traffic itu jauh lebih mudah dibandingkan dia stay alone ya Pak ya. Karena ada office, ada apartemen, karena setiap office dan apartemen itu pasti akan menumbuh kembangkan sebuah kebutuhan. Baik itu kebutuhan seperti stationery dan kemudian F&B dan sebagainya, itu turunannya banyak kali, dia akan berputar sendiri di dalam terintegrasi atau super block tersebut. That's why kalau kedepannya sudah dipastikan ya Pak ya, kalau super block itu jauh lebih diminati dan kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai sehingga
bisa menjadi daya tarik untuk berinvestasi atau menggunakan office building di suatu daerah dengan adanya mall tersebut. Jadi kalau bukan berarti yang stay alone itu akan menjadi tiada atau menjadi sangat menurun. Namun sekali lagi Pak Arta mengatakan bahwa efforts-nya akan lebih tinggi. Bisa juga biaya atraktifnya, kemudian tentunya ada something diferensiasi atau something yang sesuatu yang sangat luar biasa yang akan mengundang banyak sekali pengunjung yang akan datang untuk yang stay alone di sana. Ya Pak, ya benar ya Pak ya? Setuju Pak, setuju. Oke, ini Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Sisilia Putri. Pak Arta, bagaimana future prospek dari specialty store seperti H&M, S, dan Uniqlo Pak? Ini lebih kepada tenant. Iya, ini pertanyaan yang sangat sulit sebetulnya, karena ini bertanya tentang future of the tenant sendiri ya, retail yang murni. Cuma menurut, kalau kita melihat ke belakang gitu ya, jadi brand-brand ini selalu beralih ya. Jadi artinya di masa saya masih muda, nggak ada yang namanya H&M, Uniqlo dan sebagainya. Bahkan mungkin waktu itu kalau kita lihat baju-baju seperti Uniqlo, ini nggak fit gitulah. Yeah. Jadi masalah retail ini sangat tergantung pada tren ya. Jadi kita tidak melihat H&M, Uniqlo 20 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu barangkali. Jadi ini berubah terus. Saya nggak bisa jawab. Cuma apakah sebagai specialty store ini akan tetap tumbuh? Yang bisa saya katakan adalah generasi sekarang itu kurang brand conscious dibandingkan generasi saya. Generasi saya sangat brand conscious zaman itu. Kalau dulu pakai dasi Salvatore, Ferragamo, waduh, kayaknya udah very elegan ya. Karena anak muda kita tidak terlalu setia pada brand menurut saya. Anak muda kita ini lebih melihat kualitas, harga, kemudahan membeli dan lain-lain. Jadi lebih praktikal. Jadi to be honest, saya nggak bisa jawab pertanyaan Ibu Sisilia tadi, apakah kita akan melihat special store akan tambah hebat atau enggak, atau jangan-jangan malah menjadi terpecah-pecah menjadi fraksi-fraksi tertentu. Artinya banyak sekali brand yang kurang lebih sama begitulah, ya tidak didominasi oleh brand-brand tertentu. I don't know Pak, to be honest. Saya maaf, saya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Karena itu lebih kepada skala yang lebih spesialis kepada brand management itu sendiri. Jikalau brand management itu bagus, dia bisa menciptakan produk yang berkualitas sesuai dengan harga pasar, competitiveness ya pasti akan maju seperti itu. Ya, tapi Pak Arta lebih kepada the macro management of mall, business mall ya. Apakah ada perbedaan untuk mall yang lama dengan mall yang baru strateginya, Pak? Nah, ini mungkin saya kembali kepada contoh soal, yaitu Mall Ciputra Jakarta di Jakarta Barat, yang lebih dikenal sebagai Citraland. Ya. Citraland itu buka tahun 94. Kemudian tidak lama kemudian bukalah Taman Anggrek, yang kelasnya lebih tinggi. Kemudian buka lagi Central Park. Baik Taman Anggrek maupun Central Park jauh lebih besar daripada Citraland. Lalu bagaimana kita harus survive? Mall itu mall yang lama, tahun 94 sudah buka. Kami fokus kepada market yang kami pikir cocok untuk kelas di sana dengan bangunan yang juga seperti itu yang sudah agak tua. Jadi intinya kembali kepada basic of the marketing, yaitu positioning, Pak. Ya, positioning is very important. Kami tidak bermimpi untuk menyaingi Taman Anggrek atau Central Park. Itu marketnya lain. Biarkan mereka bertempur di market mereka. Kami setia dengan market yang middle low. Itu resep kami. Ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Artinya mall lama tidak harus kecil hati. Yang penting kita harus setia dengan market yang kita pikir cocok. Kembali kepada positioning strategi. Fokus kepada segmen yang dituju itu jauh lebih penting ya daripada mau grab semuanya, namun hasilnya tidak ada ya Pak. Betul sekali. Ya. Setuju Pak. Nah, sebagai apa Pak, mall, bisnis mall Pak, sebagai pemilik mall, manajemen mall, biasanya support apa yang bisa diberikan kepada tenan-tenan supaya katakanlah di era new normal ini diharapkan traffic itu akan kedepannya menjadi semakin
meningkat dan kemudian arus bisnis akan berjalan lebih baik lagi dan akhirnya cash flow akan masuk dan akan break-even point akan terjadi dan ROI akan terjadi dan kemudian ya syukur-syukur akan menjadi profit Pak seperti itu. Biasanya idealnya support apa yang bisa diberikan seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa katakanlah dari segi aspek efisiensi biaya ya, yang efisiensi biaya dari awal, namun dari di luar daripada biaya apa yang bisa disupport lagi Pak? Ya, sebetulnya pemilik mall itu mendapat income-nya dari para tenan Pak ya. Jadi kita bukan mendapat income dari pengunjung, tapi dari para tenan. Jadi betul sekali. Itu menjadi fokus kita yang sangat utama, yaitu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tenan. Memang ada filosofi di mana kita ini perlu tough sekali, perlu kejam kepada para tenan, semaksimum mungkin untuk menarik rental. Tapi saya kurang yakin bahwa itu menjadi strategi yang long term. Jadi kalau Ciputra, biasanya kami juga mendengarkan para tenan kita dan termasuk yang moderat lah, artinya kejam sekali enggak, murah hati sekali enggak. Artinya kita ini harus sadar bahwa para tenan adalah bisnis partner kita, Pak. Jadi dalam situasi seperti sekarang, misalkan pandemik yang masih berlangsung, kami 3 bulan pertama free rental sebetulnya. Service charge juga ya ujung-ujungnya juga sulit untuk kita tagih ya. Jadi kedepannya bagaimana kita lihat bulan demi bulan, Pak. Kita ingin sekali mereka itu tetap buka dan tetap survive. Karena kalau mereka nggak survive, kami juga kesulitan. Ini yang saya tadi katakan, filosofinya adalah sharing loss, Pak, pada saat ini, bukan sharing profit. Ini filosofi yang sama-sama harus kita sadari. Termasuk juga dengan para outsource kita. Tadi yang angka-angka yang saya tampilkan, kalau mau ditekan lagi bisa, Pak. Kenapa harus 50%? Housekeeping cukuplah 20%, 30%. Tapi juga kami nggak ingin mereka ini juga lalu kolaps juga, karena berbalik lagi kita. Kalau kita menunjukkan bahwa kita ini mau menerima mereka dengan baik, mereka juga akan suatu ketika mengembalikan dengan kita. Artinya ada mutual lah, benefit antara pemilik mall dengan stakeholder lain. Gitu. Oke, luar biasa Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita bisa bertanya lagi, banyak lagi yang bisa bertanya ya. Kita masih ada waktu untuk bertanya kepada Pak Arta Dinata. Semoga nanti pertanyaan ini bisa terjawab. Yang live di Tribun bisa bertanya, yang live di Transvision juga bisa bertanya melalui WA 081162090088 ya, untuk yang live di Tribun Medan dan Transvision. Untuk yang di Zoom bisa langsung tulis di kolom chat, nanti saya akan bertanya ke Pak Arta Dinata ya, supaya nanti bisa memberikan jawaban yang memuaskan atau setidaknya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Pak Arta, untuk di era new normal ini, protokol kesehatan kan dilaksanakan secara ketat oleh mall. Impact-nya seperti apa, Pak? Cost dan kemudian pengunjung, apakah memungkinkan nggak nanti ke depannya dengan protokol kesehatan, itu pengunjung diharapkan bisa normal kembali 100%. Saat ini kan masih 45% seperti yang Bapak jabarkan. Bagaimana Pak, menurut Bapak? Sebetulnya ini merupakan kompetensi dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan kita memfollow saja aturan-aturan yang diberlakukan. Sebagai contoh, kira-kira 3 minggu yang lalu kami mendapat kunjungan dari Bapak Wakil Gubernur DKI. Beliau datang, lalu juga melihat persiapan kita yang pertama kali cuci tangan, kemudian diberikan hand sanitizer dan seterusnya. Yang cukup menarik komentar beliau adalah bahwa menumbuhkan kesadaran kepada para pengunjung. Jadi katakanlah di lantai ada signage yang mengingatkan masih pandemik. Kalau perlu di dinding ada signage lagi yang mengatakan ini masih pandemik, karena perlu diingatkan berulang-ulang tentang kesadaran untuk social distancing. Bahkan di setiap toko itu diharapkan ada notification, misalkan saja kapasitas maksimum sekian. Jadi target supaya maksimum pengunjung 50% bisa dicapai.
Saya kira itu hal-hal yang baik yang kita perlu lakukan dengan kerjasama dengan Pemda, karena ada juga pihak-pihak yang mengusulkan yang lebih canggih lagi. Misalkan saja ada yang menawarkan ionisasi udara, misalkan ditempel di tempat yang waktu udara keluar dari AC. Itu masih canggih dan saya tidak yakin saat ini sudah ada yang memasang, tapi kami akan mempelajari juga hal tersebut, khususnya kalau pandemiknya masih berkepanjangan. Ya, ini yang saya bisa share mengenai topik ini, Pak. Ya, kalau dilihat dari saat ini, keselamatan dan kesehatan itu adalah hal yang utama ya, Pak ya. Di samping brand dan sebagainya, orang ke mall kan lebih percaya kesehatan dan keselamatan. Faktor utama yang paling tinggi itu adalah di sana. Walaupun banyak brand yang canggih-canggih yang luar biasa, tapi sistem keamanan kesehatan tidak memadai, mungkin banyak orang yang akan worry di sana. Bagaimana kira-kira menjamin bahwa ini bisa menggaranti, Pak? Ya. Apa yang harus dilakukan? Jadi ini siapa yang berlomba-lomba menjadi bisa memberikan garansi itu? Saya pikir ini akan menjadi the strong point bagi sebuah mall, itu akan menjadi attractiveness karena orang worry kan berinteraksi langsung atau terinfeksi karena COVID-19 ini. Apa yang dilakukan oleh misalnya katakanlah Mall Ciputra untuk menggaransi, Pak? Walaupun tidak bisa 100% ya, Pak ya. Ya. Tentunya social distancing yang kita kenal itu perlu diterapkan dan diingatkan berulang kali. Namun juga yang tadi saya ambil contoh yang masalah ionisasi udara ya. Ini kebetulan ada supplier yang memperkenalkan. Karena ada ketakutan orang-orang itu terhadap airborne infection. Jadi udaranya dianggap tidak steril ya. Ya. Tidak steril. Nah, jujur saja kami belum sampai mengambil keputusan, tetapi hal seperti itu, seperti ionisasi udara, kemudian juga ada juga ide untuk masang UV lah di tempat-tempat tertentu. Itu semua adalah teknologi yang buat kita terasa asing terus terang saja. Baru muncul pada saat pandemik ini. Tapi kalau memang itu merupakan hal yang diperlukan, mungkin ya new normalnya adalah kita ini harus merangkul teknologi baru begitu, Pak. Artinya kita perlu pelajari lah. Open for new technology lah, Pak ya. Kalau jika memang bisa memberikan sebuah garansi, tapi ya berarti saat ini kita bisa mencari sebuah pola yang bisa menjamin bahwa kesehatan itu dapat berkunjung itu dapat aman, sehat. Itu menjadi faktor utama di samping tenan dan brand itu sendiri. Pak, bagaimana kalau misalnya ada tenan-tenan yang katakanlah dia tidak mau mengikuti aturan dan kemudian ada mengalami kesulitan di finance sehingga dari segi hal-hal biaya yang sampai paling kecil dia juga tidak sanggup lagi, Pak. Bagaimana? Tindakan apa yang harus dilakukan? Kalau boleh jujur, Pak, ada tenan-tenan yang tampaknya tidak survive, jujur saja. Jadi kelihatan mereka sulit sekali. Kalaupun mereka masih bertahan sekarang, belum tentu mereka bertahan tahun depan. Karena tampak sekali udah sulit ya. Ini fakta yang harus kita terima. Kalau mereka nggak survive, apa boleh buat? Mungkin terpaksa tetap harus diganti, Pak, dengan tenan yang baru. Tadi judul daripada salah satu slide saya adalah How Bad is Bad. Yes. It is really bad, to be honest, Pak. It is really bad. Tapi masih ada hope ya, Pak ya? Masih ada hope ya? Masih ada hope. Cuma pada saat yang bersamaan kita juga tidak boleh mengingkari kenyataan. Ya. Yes. Banyak teman-teman retail yang kesulitan. Banyak teman-teman retail yang rugi terus terang saja, sehingga kalau tahun depan ekonomi tidak membaik dan tampaknya tidak membaik, pasti sebagian akan runtuh, Pak. Ini fakta. Ini fakta yang harus diterima. Ini fakta yang sudah terima. Ya. Ya, jadi Pak. kita berusaha untuk merangkul tenan-tenan, membuat mereka juga bisa hidup. Cuma kalau ada seleksi alamiah tidak survive, terpaksa kita ganti, Pak. Ganti brand-brand yang katakanlah bisa membuat traffic sama-sama lah berkembang di sebuah mall, di dalam bisnis mall itu. Ya. Pak, di dalam bisnis, oke, Bapak Ibu silakan bertanya ya. Silakan bertanya, ditulis di kolom chat, nanti kita akan bisa diskusi dengan pakarnya, Pak Arta Dinata, yang sangat luar biasa ya. Ini mumpung kita memiliki kesempatan. Nah, Pak,
Pebisnis itu kan ada beberapa tipe ya. Yang pertama tipe katakanlah sekarang dia terdampak Pak, dari segi struktur keuangan. Ada yang tidak berdampak, artinya masih bisa survive lah. Artinya untuk tenaga kerja, maintenance, listrik dan sebagainya, cicilan itu masih aman-amannya. Maybe bisa setengah tahun dan 1 tahun ke depan. Kalau yang sudah terdampak Pak, misalnya traffic-nya sudah menurun, traffic di mall itu sudah menurun, dan biaya juga sudah harus bleeding terus, Pak. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah cost efisiensi dengan misalnya katakanlah pengurangan tenaga kerja, atau mungkin pengurangan fasilitas dan sebagainya. Pengurangan fasilitas dan sebagainya kan akan pengurangan pelayanan, Pak. Impact-nya akan bertambah satu persoalan lagi. Bagaimana Bapak pandangan Bapak terhadap hal ini? Ada 2 Pak kan. Satu yang terdampak dia secara cash flow dan dia sudah bleeding. Yang satu lagi walaupun tidak bleeding tapi masih bisa survive dengan adanya pelonggaran ini. Bagaimana Pak? Ya. Kalau kita lihat jenis-jenis atau tipe properti, ada hotel, ada office building, ada mall, ada apartemen. Mall ini memiliki kekhususan tersendiri. Mall ini adalah zero sum game. Ya. Kalau office building kurang laku, Bapak murahin saja sewanya. Masih nggak laku, sewain lagi, turunin lagi sewanya. Akan ada tenan yang datang. Kalau mall itu zero sum game. Kalau sudah setengah mati atau mati, menghidupkannya susah. Jadi ketika tadi saya sampaikan kita berusaha mengirit biaya, jangan sampai mallnya mati. Karena kalau sudah mati atau setengah mati, itu sudah sulit sekali untuk menghidupkan kembali. Kalau boleh jujur, bagi mall yang sebetulnya masih kondisinya cukup bagus, namun memiliki kesulitan keuangan yang luar biasa, misalkan ya, ada yang nggak tahu lah, berat sekali. Menurut saya solusinya adalah solusi keuangan. Carilah partner, carilah ya partner baru begitu barangkali. Karena kalau dipaksa mengirit, tentu saya tidak akan hidup. Percuma menurut saya. Sekali lagi mall ini kalau nggak hidup mati Pak, tinggal pilih gitu. Kalau office building ya kosong, murahin saja sewanya, murahin lagi dan murahin, akhirnya orang datang. Jadi solusinya kalau menurut saya terhadap pertanyaan Bapak adalah solusi keuangan. Ya, kalau solusi keuangan tentunya harus dijawab dengan atau dikasih persoalan keuangan dijawab dengan solusi dengan keuangan. Jangan sampai mengorbankan pelayanan yang merupakan standarisasi daripada sebuah mall ya Pak ya. Betul sekali. Itu jauh lebih penting ya. Ya, cari partner, investor daripada mengurangi. Jikalau pelayanan menjadi lebih rendah lagi dan akhirnya akan membuat orang tidak tertarik untuk datang, itu akan memunculkan persoalan yang lain yang lebih berdampak lagi ya Pak ya. Nah, oke. Pak, ini sepertinya yang Bapak sampaikan itu cukup jelas ya, cukup detail. Ya, saya ada satu pertanyaan. Jikalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita akan sudahi pemaparan dari Pak Artadinata. Satu lagi Pak, misalnya contoh, sebuah mall ini ya sudah berdampak Pak, sudah berdampak terhadap pengunjung ya. Pengunjung itu traffic. Apa yang menjadi standarisasi atau poin-poin yang penting untuk bisa traffic itu menjadi datang lebih bagus? Ya. Area sebuah mall itu memiliki daya tarik supaya orang lebih ingin berkunjung. Apakah tenannya, apakah mesti ada segmented dan sebagainya, sehingga bisa menjadi sebuah positioning yang sangat kuat yang harus dimiliki oleh mall. Khususnya adalah mall yang tidak terintegrasi, Pak. Tidak terintegrasi dengan hotel, office building dan sebagainya. Itu kan perlu usaha yang cukup ketat, Pak. Iya. Saya kira ada perbedaan yang mencolok sekali antara mall di Asia, khususnya di Indonesia, dengan mall di negara maju. Kalau mall di negara maju, misalkan Australia lah, kita lihat salah satu pemilik mall terbesar Westfield Australia. Kalau kita ke mall mereka, itu mallnya untuk ukuran Indonesia itu
datar dan kering. Ya. Artinya kita datang ke sana nggak ada apa-apa, kita belanja, kita makan, kita pulang. Tapi mall di Indonesia ataupun juga barangkali di Thailand ya, itu semarak dengan program, Pak. Ini penting sekali. Ternyata buat culture seperti Asia dan Indonesia, program itu sangat penting. Tahun baru kita bikin apa? Tahun baru Imlek kita bikin program lagi. Lalu berarti nanti ada program ya Pak ya? Program. Oke. Lalu ada undian. Undian itu sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kalau lagi buka undian, langsung mallnya penuh, Pak. Jadi hal seperti ini harus rajin dilakukan oleh pengelola mall. Harus mutlak sekali. Di Ciputra Mall di Jakarta, Citraland, kita punya kampung legenda. Jadi makanan tradisional Nusantara. Seperti itu. Posisinya sangat banyak. Kampung legenda ya. Ada ciri khas khusus ya Pak ya? Ada ciri khas khusus. Jadi sebuah mall itu harus ada ciri khas khusus dan kemudian ada daya atraktivitas. Namun itu nggak cukup. Jadi setiap tahun itu tema-tema tertentu itu harus dibuat program dan kemudian ada hadiah-hadiah lagi supaya buat pengunjung itu menjadi dia happy ya. Ada satu yang bisa mereka dapatkan. Ya. 3 ya Pak ya? Sekarang, 3. Yes. Sekarang ini dekorasi mall jadi penting untuk foto, Instagram, segala macam ya. Jadi Instagramable. Instagramable. Jadi ini semua adalah taktik-taktik ya istilahnya. Kalau buat saya taktik untuk mendatangkan para pengunjung. Begitu. Yang kita tidak lihat di negara maju sebetulnya. Dan ini Indonesia memang unik ya Pak? Saya kira unik Pak Indonesia. Luar biasa. Waktu kami mengundang Lotte sebagai penyewa utama, penyewa satu-satunya malah di Mall Ciputra World, mereka mungkin terkejut ya, karena mereka tidak terbiasa dengan program-program seperti itu. Sekarang tentu mereka sudah belajar lah. Artinya hal tersebut penting sekali buat tipe klien di Indonesia. Yang tidak ada di luar negeri, tapi terjadi di Indonesia ya, culture-nya Pak. Betul. Ya. Luar biasa. Oke Pak, ini ada pertanyaan. Selamat siang Pak Arta. Apabila pihak mall sudah memberikan diskon kepada tenan-tenan, dan tenan tetap mengeluh seperti traffic yang menurun, apakah ada solusi yang dilakukan bersama mall dan tenan Pak untuk meningkatkan traffic pengunjung? Ini memang sekali lagi PSBB, setelah PSBB pelonggaran dan transisi, setelah selesai transisi kita dihadapkan kepada new normal ya. Artinya memang ketakutan masyarakat itu masih tinggi. Ketakutan masyarakat itu untuk berkunjung karena faktor kesehatan. Tadi sudah dijawab oleh Pak Arta, ada ionisasi nanti, kalau jika diperlukan itu akan dilakukan, dan kemudian sterilisasi, prosedural protokol kesehatan, dan tipsnya Pak Arta ini mungkin ini, untuk meningkatkan traffic dari tenan dan dari pengelola mall. Apakah program voucher, promosi, branding, digital, dan sebagainya? Seperti apa Pak yang paling efektif? Kalau kondisi sekarang, menurut saya kita serba salah. Jadi kita kalau sudah mencapai level 40% pengunjung, kalau lebih dari 50% sudah menyalahi peraturan sebetulnya. Ini yang repot Pak. Jadi kalau kondisi yang masih PSBB, saat ini masih 50% maksimal ya Pak ya? Iya. Jadi dan memang kenyataannya ada petugas-petugas Pak di mall Pak. Jadi petugas yang ditempatkan oleh pemerintah untuk memantau. Baru-baru ini kan kita dengar salah satu gerai di Jakarta kena penalti karena terlalu ramai. Jadi ini serba salah. Jadi pada saat sekarang ini tidak betul untuk mengatakan harus ramai mungkin. Nggak bisa juga karena ada peraturan. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mendekati batas maksimum tersebut, dan mudah-mudahan yang datang itu kualitas pengunjung yang memang belanja ya, artinya supaya ada perputaran bisnis begitu. Jadi berarti harus benar-benar fokus ya Pak ya, benar-benar fokus informasi program-program yang diberikan itu untuk mengundang orang membeli, seperti ada program-program tematik Imlek, kemudian nanti ini mendekati 17-an Agustus gitu ya. Ya, Pak. Itu yang bisa dilakukan supaya nanti benar-benar, karena masih dibatasi jumlah pengunjung, yang penting adalah quality of traffic. Jadi itu tugas mall juga memberikan fasilitas, tenan juga
tenan bisa membuat program promo sendiri juga ya Pak? Bisa. Silakan aja ya. Betul. Oke, silakan. Oke, saya kira Pak Arta pemaparannya luar biasa sekali, sangat detail ya, dengan pengalaman Pak Arta yang sudah 30 tahun di building management, di property management. Ini akan mudah-mudahan pembicaraan pagi hari ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat bisnis dan Bapak Ibu semuanya. Untuk final Pak, final kesimpulan dan saran tips buat para pengelola mall dan pebisnis mall Pak, dan para tenan Pak. Ya, silakan Pak Arta. Ya mungkin sebagai summary deh, ringkasan dari yang saya sampaikan. Sorry. Jadi mall itu adalah bisnis yang zero sum game, hidup atau mati. Ya, artinya nggak bisa setengah-setengah. Yang sekarang kita sadari adalah kehidupan mall itu tergantung dari tenan dan pengunjung. Tenan dan pengunjung. Jadi kalaupun kita harus berhemat, kalaupun kita harus berdiskusi dengan para tenan, harus dipastikan tidak mengganggu operasional mall. Itu penting sekali. Kalau terjadi gangguan yang berdampak pada faktor keuangan, selesaikanlah bagian keuangannya. Jangan dimatikan mallnya, nggak boleh. Itu kita selesaikan dengan cara keuangan. Itu yang penting. Yang bagian kedua tentu sudah kita ketahui bersama bahwa ada peralihan besar-besaran dari mall sebagai pusat belanja menjadi mulai lebih banyak di entertainment. Ini kita sudah sadari. Kemudian unsur belanja yang masih ketinggalan itu sudah berubah. Fokusnya nanti kepada digitalisasi dan lain-lain. Ini bukan saat sekarang kita hadapin, tetapi dalam waktu tidak lama lagi kita harus merangkul teknologi yang ada di market. Begitu Pak pesan saya. Baik, terima kasih Pak Arta, presentasi yang luar biasa. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa era Ascot Talk Show ini juga bekerja sama dengan Jababeka Peduli, membuka kesempatan atau membuka kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin berdonasi dan tentunya donasi ini ada kerjasamanya dengan BNPB juga, Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, dan kegiatan sosial ini akan ditarget untuk memberikan susu bubuk dan nutrisi untuk para balita dan anak-anak yang orang tuanya kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 ini, ya. Dan donasi ini juga akan disampaikan oleh Era Scott kepada BNPB langsung kepada Bapak Jenderal Doni Monardo. Karena pada saat ini pemerintah juga sedang fokus untuk menolong anak-anak yang kekurangan nutrisi ya. Donasi dapat ditransfer kepada di BCA 873 11 11 7x1 ya, ke Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Silakan Bapak Ibu foto yang ingin berdonasi, silakan membantu kepada teman-teman atau yang kurang beruntung di era pandemi COVID-19 ini. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arta Dinata Jangkar atas presentasi dan waktunya yang sangat luar biasa. Salam sehat untuk Bapak, keluarga, dan manajemen Ciputra Group. Sehat selalu dan berkembang untuk membangun Indonesia yang lebih jaya lagi, yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi Pak Arta. Thank you Pak Arta. Sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Thank you. Terima kasih Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih.